Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Putri Hori dari Prodi Hukum Universitas Internasional Batam dengan NPM 2551213. Jadi saya di sini akan menjelaskan konstitusi Jepang di tahun 1947 yang merupakan salah satu konstitusi paling unik dalam sejarah hukum tata negara modern. Konstitusi ini telah lahir setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua dan menjadi titik balik besar dari sistem kekaisaran absolut menuju negara demokrasi konstitusional. Perubahan ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menyentuh aspek politik, sosial, ideologis bangsa Jepang. Perubahan ini paling mendasar dalam konstitusi Jepang adalah peralihan kedaulatan, jika sebelumnya kedaulatan berada di tangan kaisar sebagaimana diatur dalam konstitusi Meiji. Maka konstitusi 1947 secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kaisar tidak menjadi penguasa negara, melainkan berfungsi hanya sebagai simbol negara dan persatuan rakyat tanpa kekuasaan politik. Semua tindakan kaisar harus dilakukan atas nasihat dan persetujuan kabinet, sehingga tanggung jawab pemerintah berada pada lembaga demokratis. Ciri paling khas dari konstitusi Jepang adalah pasal 9 yang dikenal sebagai pasal perdamaian. Pasal ini menyatakan bahwa Jepang menolak perang sebagai hak kedaulatan negara serta melarang pemeliharaan kekuatan militer. Jepang menjadi satu-satunya yang secara eksplisit memasukkan larangan perang dalam konstitusinya. Namun, dalam praktiknya, Jepang tetap memilih self-defense forces atau pasukan bela diri yang dibenarkan melalui penafsiran konstitusional sebagai alat pertahanan, bukan angkat perang. Hal ini menimbulkan perdebatan panjang antara kelompok yang ingin mempertahankan pasifisme dan kelompok yang menginginkan amandemen demi kepentingan keamanan nasional. Selain itu, konstitusi Jepang juga memberikan jaminan hak asasi manusia yang sangat luar biasa progresif, tidak hanya hak sipil dan politik seperti kebebasan berpikir, beragama, dan berpendapat, tetapi juga hak sosial ekonomi. Konstitusi juga menjamin hak untuk layak hidup, hak atas pendidikan, hak atas bekerja, serta hak buruh untuk berserikat. Pengakuan terhadap hak-hak ini menunjukkan bahwa Jepang mengadopsi konsep negara.